Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam lindungannya, diberi kesehatan selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saudaraku, kali ini saya ingin membahas masalah setiap ucapan adalah doa. Apa maksud yang terkandung di dalam ucapan itu? Apakah benar setiap ucapan adalah sebuah doa? Kalaulah memang benar ucapan adalah doa, berarti setiap orang yang berucap adalah doa. Iya, benar. Tetapi setiap doa yang disampaikan belum tentu dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak semua doa pasti dikabulkan. Karena apa? Allah itu lebih tahu mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Apakah sudah siap orang itu menerima apa yang dia inginkan? Apakah sudah pantas orang itu menerima atas semua doa-doanya, sehingga Allah harus mengabulkan setiap ucapannya? Begini saudaraku, setiap ucapan yang diartikan adalah doa adalah ucapan bagi orang-orang yang ketika mengucap itu sambung antara hati, lesan, pikiran, itu sinkron dengan alam semesta, sehingga dalam berucap itu ada energi yang sinkron dengan semesta alam, sehingga terjadilah respon terhadap doa itu, sehingga doa itu benar-benar terkabul karena apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan mengandung energi. Bahkan doa itu tidak mesti energi positif, energi negatif pun bisa terkabulkan. Contohnya energi positif itu minta keselamatan, diberi kelancaran rezeki, diberi kekuatan iman. Terus ada lagi doa yang mengandung energi negatif, yaitu contohnya orang yang terdolimi, orang yang tersakiti, orang yang teraniaya, dia berdoa, bukan berdoa tapi lebih ke meluapkan amarahnya. Nah, ketika dia mengucapkan kata-kata sumpah serapah, itu semua muncul dari hati nurani yang paling dalam, dari hati yang marah tadi, sehingga energi yang ditimbulkan adalah energi negatif dan alam merespon. Maka akan terjadi apa yang dia sumpahkan, apa yang dia katakan kepada orang itu, sehingga apa yang dia ucapkan benar-benar terjadi. Jadi doa yang terkabul itu tidak mesti doa yang positif, doa yang negatif pun bisa terkabul. Terus selanjutnya, orang yang berdoa, ketika orang itu jiwanya bersih, jiwanya suci, imannya kuat, ketika dia berdoa bukan karena nafsu,
tapi memang kehendak yang kuasa sendiri. Dia menyadari apa yang dia ucapkan, dia lakukan semata-mata lillahi ta'ala. Doa orang seperti inilah yang mustajabah. Mereka berdoa bukan cuma tengah malam saja yang dikabulkan Allah. Sewaktu-waktu orang yang hatinya suci itu, yang selalu sambung dengan Allah, maka doa orang seperti inilah yang diijabah oleh Allah. Jadi orang-orang yang doanya mudah diijabah dalam setiap saat, dalam setiap waktu, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, dan orang-orang yang selalu sadar akan kuasanya Allah. Jadi orang-orang yang hatinya bersih biasanya jarang berucap sembarangan. Justru orang-orang yang suci itu jarang dia meminta sesuatu kepada Allah kalau memang tidak sangat-sangat diperlukan. Tidak setiap saat dia meminta, karena dia tahu bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepadanya sudah cukup. Bahkan orang seperti ini malu mau meminta sesuatu sama Allah. Terus bagaimana dengan orang hakikat kalau berdoa? Gini saudaraku, orang hakikat itu orang yang menyadari atas dirinya sendiri, kesadaran yang sejati, mengetahui dirinya yang sejati. Sehingga orang hakikat kalau berdoa beda dengan orang yang masih syariat. Ketika masih syariat, orang berdoa terus Al-Fatihah. Sedangkan orang hakikat itu lebih ke kesadaran diri yang sejati, tanpa harus menghadiahkan Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain. Karena memang hakikat ini beda dengan orang syariat pada umumnya. Tapi tidak mau untuk meminta sembarangan, karena dia sudah menyadari atas dirinya, menyadari tentang Tuhannya, sehingga perilakunya juga beda dengan perilaku orang-orang yang belum mengenal hakikat. Orang hakikat itu jiwanya tenang. Jiwanya tenang dalam keadaan apapun, dalam keadaan genting apapun, jiwanya selalu tenang. Orang yang sudah berhakikat berarti dia sudah menyadari semua keinginan, semua hasrat, dikabulkan atau tidak, itu dia sudah menyadari sepenuhnya, sehingga tidak semata-mata selalu meminta. Karena tanpa meminta pun di dalam hati ada kerentek, itu sudah sama dengan doa. Energinya selalu menyatu dengan alam, energinya selalu sambung sama Allah sendiri, sehingga tidak seperti orang pada umumnya yang selalu meminta doa kepada Allah supaya diberi kekayaan, supaya diberi rezeki lancar. Itu beda.
Makanya orang yang sudah berhakikat, dia hanya menyadari dirinya sendiri, dia menyadari hakikat dirinya, menyadari sepenuhnya bagaimana dirinya itu sadar penuh. Biasanya orang kalau sudah berhakikat itu lebih cenderung pendiam daripada banyak ngomong. Dia suka diem karena apa? Batinnya selalu nyambung terus dengan Tuhannya, dengan Allah.